Ya itu ditulis oleh para sahabat, Nabi menjadi saksi. Siapa? Said bin Sabit contohnya. Yakin? Yakin. Anda bisa bantah Mana tunjukkan. ditulis buktinya mana? Anda, mana? aduh, belajar lagi. Ya banyak bukti itu. Dia. Nah sekarang saya tanya, kalau Anda tidak terima kitab Anda dibilang palsu, tolong jawab pertanyaan saya. Di situ ada informasi, dia adalah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya benar. Itu siapa yang ngomong? Jawab. Aku bukannya mau, aku bertanya di sini. Nah ya itu, ini untuk membuktikan apakah Bible itu jawab aja. Aku nggak tahu. Selesai. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Begitu loh. Udah. Kamu jangan menanyakan data-data sama kami, sementara kamu nggak bawa data. Kamu nggak bawa data. Kamu tuh nol. Inimu nol. Jadi jawaban apapun nggak akan masuk. Kalau informasinya itu sabar. Kalau asal usulnya tidak jelas itu palsu. Contoh Matius. Matius itu katanya ditulis Matius, tapi bukan ditulis oleh Matius. Anda baca di dalam Matius 9 ayat 9. Ya sudah, makanya Yesus mana buktinya? Al-Baqarah ditulis Said bin Sabit. Lalu Matius berkata kepadanya, "Hei Matius, ikutlah aku." Maka ia berdiri mengikuti Yesus. Nah ini yang ngomong siapa di sini? Katanya ditulis Matius. Masa Matius menyebut dirinya menyebut dirinya iya? Kan tidak mungkin. Nah inilah yang ditengarai sebagai informasi palsu. Mau terima silahkan, tidak silahkan. Terima kasih. Monggo dilanjut yang lainnya. Saya sedikit ya. Oke, aku tanggapi dong. Saya mau les aja. Masa dia berkomentar tentang aku nggak bisa tanggapi. Tapi kenapa nggak boleh ditanya? Kalau berani bertanya, berani pula ditanya. Jangan kerja kau hanya tanya terus. Pinjam Rudi Yohanes aku. Betul. Gini, tapi intinya gini. Ini kan room kalian. Ya, aku ingin bertanya. Kalau kalian mau bertanya, nggak ada aturan, nggak ada aturan seperti itu, Pak. Kalau Bapak masuk ke room Islam, jadi nggak boleh bertanya. Lintas. Pertanyaannya dua arah. Dua arah, bukan nggak boleh bertanya dua arah. Tadi kau ditanya nggak mau jawab. Enak bener nanya doang. Nah gini. Oh ya. Karena begini, kalau ya saya saat ini belum ingin ditanya. Kalau mau ditanya di roomnya Komal Kristen, nanti kita tanya semua. Nggak usah begitu. Kamu datang ke sini berarti siap bertanya dan ditanya gitu, santai loh. Kayak Mas Didit itu di atasmu santai dia. Tuhannya Brad Pitt aja santai, nggak kita hina-hina. Kenapa kau takut? Pak jawab, boleh nggak? Jadi menurut guru saya mewakili Mas Gigi ini, bahwa jawabannya orang ngurus, Pak. Mau palsu mau enggak, itu nggak penting karena nggak diakui juga. Gitu, baru pinter. Kenapa mesti takut kayak Dewi takut jawab, beraninya tanya doang. Iya nggak apa-apa, maksudnya kalau aku akhirnya ya nggak ngurus sih, artinya gitu. Cuman kan kita ingin tahu mana yang palsu dan mana yang asli, gitu aja sih. Karena aku hanya tanya, kalau dijawab ya sudahlah. Ya udah dijawab. Yang jawab Alkitab Sabda, ayat-ayat ini tidak asli, ratusan itu footnote-nya. Pendeta Manubulu juga bilang, Manubulu, siapa? Muriwalianto, Matalu, bahwa kita Kristen tidak punya aslinya, sudah musnah. Jadi beban pencariannya itu di kalian, bukan di umat Islam. Al-Quran bilang, Al-Quran tidak bilang. Kita yang nuduh palsu itu yang membuktikan. Enggak ada yang nuduh. Al-Quran bilangnya bahwa telah berubah-ubah oleh pena kotor, lalu dikatakan ini dari Tuhan. Bukan, Al-Quran nggak bilang bahwa mereka telah memalsukan, nggak ada. Di sini kesalahanmu, ya. Justru kita dia sendiri Ustaz Tunggul yang ngomong itu sudah dipalsukan. Iya, betul. Mengapa kamu mengatakan bijaksana dan nanti gini loh. Penyiar telah membuatnya menjadi bohong. Ya. Gini loh. Ya, ndak usah rame-rame seperti itulah. Nanti kayak yang di bawah nanti bikin kisruh, ndak enak lah. Aku turun aja ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Oke. Ya, satu lagi patah pasien berikutnya.
Aduh. Jawabnya gampang kok. Orang Jadi urus kalau gitu aja. sebuah informasi itu Makanya orang urus dianalogikan mau palsu, mau karangan orang, mau dicontohkan kejam ya nggak dirubah-rubah, nyambung, urus nggak gitu applicable. aja bener. Iya. Iya. Coba saya Jadi mau nanya informasi sama itu Pak tidak Didit. seperti asli Gimana, Pak? palsunya jam, tidak bisa seperti itu. Itu informasi ya. Betul. Kita contohnya informasi, contoh ada edaran yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia yang nganggur akan digaji 3 bulan, 3 juta sebulan misalnya. Tapi tidak jelas. Ini dari siapa? Nah, informasi ini informasi palsu. Nah, saya kasih contoh tadi di dalam kitab mereka. Ya, misalnya di dalam kitab Keluaran 3 ayat 1 misalnya kan. Itu Gokil bukan ya, ditulis Om. oleh Musa. Gila ngomong siapa tuh? Satsugi, dhuwurmu kayak lo, Ya, Mas Didit. saya yang ngomong. Contoh di dalam kitab Keluaran Musa. misalnya kan, itu katanya ditulis oleh Musa. Ternyata setelah kita cek bukan ditulis oleh Musa. Nih ya, kitab Keluaran 3 ayat 1 ya. Coba kita buka bareng-bareng. Nih. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ini tulisan Musa bukan, Ustaz Tunggul? Jelas bukan lah, kata jelas bukan lah, kata Besar bagi orang-orang yang merubah kitab-kitab itu dengan tangan-tangan mereka. Informasi sampai segitu. Lalu yaquluna hadza min indillah. Mereka berkata ini dari Tuhan. Itu yang di Iya, betul kan, Tapi tidak kalau- ada mereka membuat kitab palsu, kan nggak ada. Yang ada merubah-rubah lalu mengatakan ini dari Tuhan. Makanya itu tadi bukan the way tapi wrong way. Tapi Allah pun dalam Al-Quran tidak berhenti di situ. Allah pun dia memberikan tolak ukur. Afala tadabbarun Al-Quran? Apakah kamu tidak memperhatikan Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah. Jika sekiranya Quran itu bukan dari si Allah, la wajadaut fihi ikhtilafan katsira. Maka tentulah banyak pertentangan di dalamnya. Dan itu terbukti yang seperti tadi Ustadz Unggul sampaikan, Ustadz Sugi sampaikan di dalam kitab Sabda. Dan logiknya begini, kalau sumbernya dari Tuhan, nggak mungkin dia beroleh pertentangan. Itu saja. Dan semua pertentangan yang dialamatkan pada Quran, saya kira sudah tuntas dibahas 1.600 tahun ya Ustaz ya? 1.600 tahun. Ya betul. Yang paling penting juga Kang Chan, Al-Quran itu verbal revelation. Betul. Itu yang paling penting. Kita tidak mengandalkan kepada manuskrip seperti saudara-saudara kita Kristen berbangga-bangga punya puluhan ribu manuskrip, tapi satu pun nggak ada yang sama. Nah, ini yang Jadi saya mau Pak tanyain ke Pak Didit nih. Romo itu tadi hanya ingin ngerespon, tapi harus dengan jalan ke sesuai dengan keinginan dia saja, dan itu nggak baik. Nah, ini nih, Makanya saya juga mau namanya tanya nih ke Pak Didit. Bang Gege. Saya mau tanya ke Pak Didit. Pak Didit, apabila ya Siapa ada dulu tamu yang baru masuk? Ini Bang siapa? Silitonga, Bang Calvinto. Kan ada Ih, tuh. Halo, assalamualaikum, Bang Cilitonga, Bang Galvinto. Itu hostnya udah tidur ya, Bang Amir? Oh, ya. Ya, mohon maaf ya, saya langsung nih ke Pak Didit. Pak Didit, apabila ya ada dua kesaksian yang berbeda di mata hakim, ya, contohnya lah, kita bicara langsung to the point lah, Injil Markus dan Injil Lukas misalkan. Ya, kesaksiannya berbeda tentang satu peristiwa. Ya. Lalu ada ya pihak eksternal yang datang kemudian, yaitu Al-Qur'an, ya, membuat pernyataan yang berbeda dari kedua kesaksian yang berbeda tadi antara Markus dan Lukas. Kira-kira
siapa yang benar, siapa yang salah? Nggak ada kan? Itu jadi pembuktian terbuka ya, kalau begitu ya. Tidak bisa Itu. diklaim langsung. Tetapi harus pembuktian terbuka. Begitu Bang Gigi. Izin Bang Gege, ada yang nanya di bawah, apa artinya verbal revelation? Itu Monggo, bahasa Tapada, Banyumas ya, bahasa Banyumas ngapak-ngapak. Artinya verbal itu lisan, revelation itu wahyu, wahyu yang dilisankan ya. Tetapi kita juga punya mushafnya dalam bentuk tulisan. Waktu itu belum ada kertas, apalagi mesin cetak. Jadi media tulisnya, media itu jamak, tunggalnya medium. Medianya adalah tulang hewan, misalnya punggung unta, tulang belikatnya, kemudian papirus, kemudian kulit kayu, kulit hewan, itu media tulisnya tuh ya. Yang paling penting pertama, wahyu yang dilisankan, dihafalkan. Itu salah satu mukjizat dari Al-Qur'an. Yang kedua, manuskrip-manuskrip itu ditulis ketika Nabi Muhammad masih hidup. Ya, jadi memerintahkan para sahabatnya yang bisa baca tulis. Berbeda dengan gospel, dituliskan 60 sampai 120 tahun sesudah Yesus diangkat ke langit. Itu yang tadi Pak Desugi cerita, sanatnya dari mana? Siapa yang menceritakan? Benarkah ini perkataan Yesus? Itu kurang lebihnya ya. Clear ya, lanjut. Host standby. Tes. Gimana suara saya kenceng enggak? Bagus, bagus, Pak. Bang. Kurang kenceng dikit. Masih kedengaran minoritas, Pak. tes. Bang ajar. Aman. Aman ya. Aman Ustadz, tafadhol. Oke, dilanjut. Lah, cuma mau bilang dilanjut. Nah, gimana tadi Pak Gigi masalah Injil Lukas sama Markus tadi yang bertentangan di mana ya? Oke, saya jawab Pak ya. Ya, Silakan. Oke, jadi gini Pak, contohnya gini ya. Saya mengambil antara Markus dan Matius deh. Nah, ya. di dalam Markus itu ketika saya baca di situ di dalam Markus 11 ayat 12 sampai ayat 18, lalu kita bandingkan dengan Matius 21 ayat 12 sampai ayat 18 juga. Nah, di situ ada terjadi kontradiksi peristiwa. Ketika Yesus mengutuk pohon ara, menurut Matius ya, coba saya baca. Menurut Matius itu pengutukan pohon ara itu terjadi setelah penyucian bait Allah. Sementara menurut Markus penyucian bait Allah terjadi pengutukan pohon ara terjadi sebelum penyucian bait Allah. Nah, ini mana yang benar? Pertanyaan saya Pak, pengutukan pohon aranya terjadi nggak Pak? Bukan itu yang saya permasalahkan di sini peristiwanya, Pak. Peristiwanya itu mana yang benar, sebelum atau sesudah gitu. Bukan masalah kalau itu terjadi atau tidaknya, sama seperti ini. Misalnya ada yang ngomong sama saya, kemerdekaan Indonesia itu terjadinya sebelum G30 SPKI. Ada juga yang ngomong sesudah G30 SPKI misalnya. Bukan masalah merdekanya, kapan ini waktunya terjadi gitu. Nah, itu tadi saya belajar dari guru saya, Ustadz Unggul. Kalau masalah remeh-temeh itu lupakan aja lah, Pak. Ini bukan remeh-temeh, Pak. Ini bukan remeh-temeh, kan Pak. Kenapa saya bilang ini bukan remeh-temeh? Karena menurut pendapat Kristen, penulisan Bible itu diilhami oleh Roh Kudus. Apakah Roh Kudus ini banyak sehingga memberi ilham yang berbeda-beda? Nah, gini Pak. Jadi Injil Matius, Markus, Lukas itu dalam terminologi, waduh sok pinter aku. Dalam terminologi kekristenan itu disebut Injil sinoptik Pak.
Sin artinya sama, optik artinya cara pandang. Cara pandangnya itu sama, Pak. Jadi saya nggak tahu yang bertentangan itu mananya. Kalau masalah urutan waktu, Pak, seperti tadi saya bilang, bahwa kalau menurut saya itu remeh-temeh, Pak. Tetapi peristiwanya itu terjadi apa enggak? Kalau misalnya Matius bilang mengutuk Ponara, Markus bilang enggak mengutuk. Nah, ini baru masalah, Pak. Ini baru namanya Intinya, Pak, yang kontradiksi. namanya kitab suci itu sekecil Loh, apapun tidak boleh terjadi pertentangan, Pak. Itu baru nah disebut iya kitab makanya suci. tadi kan saya bilang, Pak. Ya, kalau Tadi kan ada sama kesaksian juga. yang berbeda-beda di depan hakim seperti ini, maka kesaksiannya batal. Ini yang Nah, benar yang sekarang mana begini, gitu. Bang Pak. Sugi, kalau Sekarang Bang panitianya lagi ngomong, dikasih kesempatan dong sampai Oke, tuntas oke, oke. orangnya, baru Silakan, kita silakan. sanggah gitu loh, supaya kita saling menghargai loh. Oke, Ini oke, kok oke. ngomong Oke, ya, dua-duanya ya, ya, gimana? ya, ya. Mana kita Lanjut, mau lanjut, dengar? lanjut, lanjut. Lanjut. Nah, tadi kan saya tanya, sebenarnya kan sama, Pak. Di Al-Quran disebutkan bahwa Isa membuat burung dari tanah liat, bahwa jenis burungnya cucak rowo ataupun apa ya murai, itu nggak penting, Pak. Yang penting peristiwanya terjadi bahwa Isa membuat burung dari tanah liat, kan begitu, Pak. Emang di Al-Quran ada pertentangan? Eh, apa misalnya peristiwa yang Anda contohkan itu bertentangan dengan yang mana gitu? Nah, Nah, kalau saya makanya kan kan jelas nggak ada sekali di sini pertentangan. memberi contoh apa yang dikatakan Matius dengan apa yang dikatakan Markus itu berbeda banget. Gitu. Sementara menurut Matius penyucian pengutukan pohon ara sebelum penyucian bait Allah, menurut Markus setelah penyucian bait Allah. Ini jelas kontradiksi. Namanya kitab suci tidak boleh ada kontradiksi. Baik itu menurut Anda penting atau tidak, namanya kontradiksi tetap kontradiksi. Begini, Pak, intinya itu masalah penyucian bait Allah atau pengutuan pohon ara. Itu dulu yang saya tanya, Pak. Saya tidak mempermasalahkan bait Allah, penyucian bait Allah atau masalah pengutukan, bukan itu. Saya hanya mempermasalahkan peristiwa saja. Sebenarnya peristiwanya ini kapan? Gitu loh. Sebelum atau sesudah. Ini jelas-jelas terjadi namanya kontradiksi peristiwa. Gitu loh. Begini, Pak, kalau kontradiksi itu begini, Pak. Matius bilang mengutuk pohon ara, Markus bilang tidak mengutuk pohon ara. Itu namanya kontradiksi, Pak. Di situ nggak ada kontradiksi. Waduh. Di situ cuma ada perbedaan informasi waktu. Cuman Nah, itu, Pak. perbedaan ini yang namanya kontradiksi, Pak. Saling bertentangan satu dengan yang lain. Pertentangannya di mana? Pertentangannya yang terjadi adalah sebelum dan sesudah. Ini bertentangan, Pak. Masa sesudah sama sebelum itu sama? Apa Anda mau mengatakan sebelum dan sesudah itu sama? Pak, saya sudah jelaskan dalam keterbatasan saya, Pak. Namanya kontradiksi itu adalah antonim, Pak. Kalau di satu Injil bilang mengutuk pohon ara, tetapi di satu Injil bilang tidak mengutuk pohon ara, itu baru bertentangan, Pak. Kalau ini kan sama-sama mengutuk pohon ara, Pak. Nggak ada yang Ya, bertentangan. karena Anda hanya berpaku pada pengutukan pohon ara. Padahal saya tidak mempermasalahkan apakah itu dikutuk atau tidak. Anda membawa kontradiksi yang lain. Anda membawa contoh yang lain. Sementara Anda tidak berani membahas contoh yang saya bawa. Jelas-jelas ini kontradiksi. Sebelum dan sesudah itu kontradiksi, Pak. Tidak mungkin ini tidak dikatakan kontradiksi, itu tidak mungkin. Karena apa? Karena sebelum dan sesudah itu beda. Sebelum makan dan sesudah makan itu jelas beda. Tidak bisa disamakan. Sebelum menyuci dan sesudah menyuci itu beda, Pak. Ya, ini kontradiksi. Namanya kontradiksi peristiwa. Peristiwanya ini kapan sih? Waktu pohon ara ini dikutuk itu sebelum atau sesudah? Gitu loh. Izin Ya. Bang Hos dan izin semuanya Bang Sugi dan juga itu
Bang Panitia Surga ini nih, asik nih namanya nih Panitia Surga. Gue juga mau ke sana nih. Izin, ini saya mau nanya nih, ini Panitia Surga sama Abang Sugi ini Kristen apa Islam? Saya Islam. Kristen, saya Islam. Kristen. Oh Kristen, oke. Ini Bang Sugi, ini saya lihat nih ngotot amat sama kitab Kristen gitu loh. Saya pikir tadi ini Abang Sugi ini orang Kristen, jadi ngotot amat. Kalau memang itu menurut Bang Sugi, menurut saya bahwa itu nggak masuk akal, ya untuk apa kita ikut itu ngotot sama kitab orang Bang? Gitu. Loh, Ya kita namanya ikut ini aja diskusi, kita ajaran kita. Ini sedang Ya kita pembuktian, Bang. Kenapa Gimana kita sih? harus Kalau tidak mau diskusi ya turun aja, tentang ngapain di itu, sini? tentang apa namanya kitab orang? Gini, Bang Calvinto Itu sama mungkin kayak yang boleh. tadi nih, sama kayak Iya. Edi nih. Modusnya Bang Calvinto sama nih mungkin Calvinto, sama boleh, kayak Edi nih. boleh. Tasugi sama Iya, tadi udah ada orang kayak betul. gini juga. Bang Calvin tuh kalau nggak suka diskusi boleh mungkin lihat Komal Pargoy atau Mandi Lumpur aja. Saya saranin sih itu boleh tuh. Boleh silakan. Modusnya Bang. sama kayak yang tadi nih Edi, pura-pura Islam terus menasehati, udah turunin benar-benar. Ini modusnya sama nih ya. Kalau mau netral nggak apa-apa, tapi kalau baru tahu ini lintas agama, nggak suka diskusi, kau nonton Mandi Lumpur itu Sasugi tadi udah ada. Aku naik juga gara-gara Edi, cuma udah turun duluan. Ini muncul lagi nih. Dulu kita dibohongi ada dokter, ada aparat, ada orang yang begini begono, ditakut-takuti, diancam, nggak mempan. Lalu dengan cara yang baru nih, ini modus baru, pura-pura Islam, menasehati. Udah lanjut, standby. Assalamualaikum. Kenapa diturunkan ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Turun sendiri mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Amir kan orangnya jarang nurunin. Iya, kenapa diturunkan? Gua belum ngambil jatah. Turun sendiri dia. Oh, turun sendiri. Ya udahlah, Ini aku kan tidur lagi. bukan masalah ngotot atau tidak, kita ngomong yang benar. Kalau kontradiksi ya bilang itu kontradiksi gitu loh. Masa kontradiksi dibilang nggak kontradiksi? Apa sih kontradiksi itu? Perbedaan antara cerita yang satu dengan yang lain itu berbeda. Ini kontradiksi. Bertentangan. Iya. Yang satu ngomong sebelum, yang satu ngomong sesudah. Masa ini nggak bertentangan? Begini Pak Sugi, tadi saya sudah bilang bahwa di dalam terminologi Kristen, Injil Matius, Markus, Lukas itu merupakan Injil sinoptik, Injil yang sama sudut pandangnya. Kan begitu, bahwa perbedaan terjadi itu karena penulisnya beda. Bahwa kemudian yang satu menulis sebelum dan sesudah itu merupakan perbedaan informasi waktu, bukan esensi kejadiannya. Kejadiannya tetap terjadi, Pak. Tetap mengutuk pohon ara. Jadi saya kurang sepakat, maaf ya Pak, kalau dibilang kontradiksi. Kalau kontradiksi yang satu bilang ada, yang satu bilang tidak ada, itu kontradiksi, Pak. Contoh misalnya, ada peristiwa Yesus khotbah di atas bukit. Yang satu penulis misalnya bahwa Yesus khotbah di atas bukit sambil garuk-garuk kepala. Yang satu tidak garuk-garuk kepala. Tetapi peristiwa khotbah di atas bukit itu kan terjadi toh Pak. Itu maksud Menurut saya Anda Pak. itu terjadi, perbedaan enggak Pak? Ya terjadi perbedaan. Syukur, udah. Dalam Kalau Anda sudah sudut mengaku itu pandang. terjadi perbedaan, itulah yang namanya kontradiksi. Sudah, nggak perlu diperpanjang. Gini Pak, kontradiksi itu adalah berlawanan Pak. Nah itu berlawanan Pak. Antara sebelum dan sesudah itu nggak berlawanan. Itu cara pandang Pak. Itu perbedaan informasi cara pandang. Jadi dia nulis ini berdasarkan saksi mata, dia nyaksikan sendiri atau hanya kata orang? Jadi begini Pak, Alkitab Injil itu ditulis oleh manusia dalam segala keterbatasannya, dalam segala sudut pandang. Nah mungkin si Matius menulis seingat dia sebelum penyucian, seingat Markus atau siapa itu Lukas
sesudah penyucian. Misalnya sama kayak saya, Pak. Ya. Waduh, saya itu beli semangka setelah beli bakpia apa ya? Bang. Oh, Begitu. Bang, udah jelas-jelas itu kontradiksi Abang, tetap mau ngebela. Oke. Aneh Abang ini loh. Abang ini kan sekolah ya panjang, lama ya. Kalau dibilang itu enggak kontradiksi, pasti semua guru akan menyalahkan Abang. Oke, baik. Itu Sudah dan sebelum, jelas beda. Berarti pertentangan waktu di situ. Betul. Kalau kejadiannya bukan susah, Betul, kejadiannya Pak Ihsan. ada, memang sama-sama ada. Tapi di sini pertentangan kontradiksi waktu. Oke. Jangan ngelak, Bang. Nggak bisa ngelak di situ. Oke, baik Bang. Saya akuin kontradiksi waktu. Udah, Bang? Nah, kan enak. Lanjut. Oke. Lanjut. Yang paling kontradiksi itu Bang antara Yohanes 5:37 sama Matius 3:13 sampai 17. Itu sangat kontradiksi. Mau tahu dan apa ada Bang? lagi kontradiksi sebentar dikit Bang Andi, nambahin nanti lanjut. Yang kan tadi nggak mau yang ece-ece, ini yang gede nih. Matius mengatakan Yusuf sudah menjadi suami Maria ketika Maria hamil. Lukas mengatakan sampai Yesus lahir statusnya bertunangan. Ini gede nih, ya bukan ece-ece. Sebabnya artinya yang benar yang mana? Masih bertunangan, oh mukjizat, berarti tidak ada campur tangan biologis dari Yusuf. Tapi kalau Matius bilang sudah bersuami, nah ini mana mukjizatnya. Terus kedua, Gospel sinoptik Matius, Markus, Lukas mengatakan Yesus menyuruh murid-muridnya mencari keledai. Yohanes bilang Yesus menemukan sendiri keledainya. Bagus Yohanes, karena tidak perlu dikatakan yang difitnahkan orang, loh kok kayak mencuri ya tanpa izin, begitu kepergok baru ngomong. Bagus Yohanes, ini perbedaan ini. Peristiwanya terjadi tapi pelakunya beda, yaitu Yesus dengan murid-muridnya berbeda soal keledai. Lalu sama-sama pelakunya tapi statusnya sudah bersuami atau masih bertunangan. Itu gede itu kontradiksinya. Lanjut Profesor Andi, standby. Kalau dari Bang Andi tadi, saya nggak berani komentar. Bukan kapasitas saya. Artinya begini, di situ harus ada penyelidikan bersama masalah fonetik korespondensi. Apakah tunangan dan menikah itu istilahnya bagaimana dalam konteks masyarakat saat itu? Apakah mendapat sendiri atau didapatkan? Masalah keledai itu juga mesti ada penyelidikan fonetik korespondensi. Contoh misalnya aja yang sederhana, kata baper itu tahun kemerdekaan itu mungkin belum ada. Kalau ditulis baper di situ, orang nggak ngerti. Contoh kecilnya seperti itu, Bang Andi. Tetapi saya nggak berani menjawab ya, karena itu bukan kompetensi saya. Itu juga yang diajarkan Bang Andi pada saya. Kalau bukan kompetensinya, saya nggak berani jawab. Begitu loh, Bang. Bagusan begitu Bang daripada menjawab ngeyel. Dia murid yang paling baik ya Profesor Andi ya, nggak kayak gue murid bengal. Yang paling signifikan begini ya. Ini sangat bertentangan banget nih. Yesus berkata di Yohanes 5:37, suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Tapi di Matius 3 waktu Yesus dibaptis begitu, itu ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Gimana itu kira-kira ya? Bentar ada telepon. Ayo kita sambut Pak Paulus. Selamat malam Pak Paulus. Selamat malam Pak. Lanjut. Ini Pak Paulus yang dari Antioquia atau dari mana? Yang dulu bernama Saulus. Ini. Oh, jadi udah bertobat ya Pak? Udah bertobat? Jadi orang baik sekarang. Tapi Bapak Paulus, kenapa matinya mengerikan, harus dipenggal? Mengerikan ya. Itulah akibat selalu memfitnah.
menambah-nambah dalam kitabnya, mengatakan yang tidak baik. Jangan maunya kan? Lanjut. Bang Amir dulu yang lanjutkan. Cobalah dulu Bang Amir. Itu ada Bro Kingpin nggak disalami? Hostnya ini diskriminasi nih. Pelecehan seksual, hostnya melakukan pelecehan seksual. Ya. Jadi double semua. Double. Udah, nggak doubling. Iya, artinya gini, apa panitia gitu. Kalau keterangan itu sudah nggak konsisten itu sama lain gitu. Jadi pertanyaan itu kan apakah kejadian ini benar-benar terjadi gitu. Fokusnya kan tadi kan muaranya itu kan antara Muslim dan Kristen itu kan tentang penyaliban gitu. Jadi kalau sudah nggak konsisten ya orang kan berarti kan ragu-ragu nih, benar-benar tersalib nggak sih? Jadi cara yang mudah sebenarnya gini aja Pak Panitia ya gitu kan. Ada dua cerita yang berbeda. Satu tokoh yang luar biasa nih, semua orang tuh kagum gimana gitu kan, dilulukan lah gitu kan. Satu lagi tuh kisah tentang ada tuh penjahat yang dihukum mati. Nah kemudian tuh empat penulis ini itu menggabungkan cerita itu sehingga jadi satu kesatuan sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Kalau itu konsisten itu nggak akan ditemukan seperti ini gitu. Silakan Pak Paulus. Ya, ini agak berat sedikit ini. Soalnya juga baru mengikuti. Coba yang lain aja dulu lah, yang bisa komentar kan. Panitia surga. Oke, aku ada pertanyaan buat Bang Adi masih nggak ya? Lagi nerima telepon. Lagi nerima telepon. Abang Panitia Surga, saya mau nanya satu aja pertanyaan saya. Boleh. Sebenarnya. Ya, banyak itu apa-apa. waktu yang Kalau bisa saya jawab. Nanyanya jangan sambil kedap-kedip gitu dong, jadi grogi jawabnya Mas Didit. Nggak usah kedap-kedip, grogi itu Mas Didit. Oh, saya jarang ditanya cewek. Astagfirullah. Ya, saya mau nanya ini. Itu waktu Yesus mengutuk pohon ara. Saya pernah berdiskusi itu, ada salah satu dengan Oten. Itu Yesus mengutuk pohon ara. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu tidak Tuhan. Dia adalah manusia. Dia mempunyai kemarahan sehingga ia mengutuknya. Saya bilang kan, oh enggak, itu hanya suatu perumpamaan. Apa betul itu adalah perumpamaan? Oh. Kalau menurut saya, apa yang dilakukan Yesus itu benar terjadi. Tetapi yang penting buat saya adalah pesan apa yang mau disampaikan Yesus. Intinya adalah, kalau kamu nggak berbuah, buat apa sih kamu hidup? Hidup itu yang penting berbuah. Artinya bahwa Yesus sebagai Injil yang berjalan, dia ingin memberikan keteladanan. Ingin memberikan contoh. Pak, bukan Yesus. Gimana Pak? Bibel berjalan itu saya, bukan Yesus. Oh bener, iya. Jangan apakan Ustadz Sugi tuh, Bibel berjalan itu, jangan disinggung namanya. Iya. Jadi gimana? Ya lanjutkan. Nah, kalau menurut pendapat saya, itu Yesus itu mau memberikan keteladanan, mau memberikan contoh kepada orang-orang yang ada di situ supaya mudah dimengerti, sehingga dia memberikan keteladanan itu dalam bentuk bahwa perumpamaan, bahwa dia melakukan kemarahan terhadap pohon ara itu benar, tetapi yang paling penting buat saya bukan masalah mengutuk pohon ara, nggak penting itu. Mohon mau ngutuk pohon duren, mau ngutuk pohon kesemak, itu nggak penting Bu. Tetapi pesan Yesus itu apa sih? Dalam konteks itu memberikan contoh. Kalau kamu hidup itu jadilah bermanfaat,
berbuahlah, jadilah berkat. Itu Bu, kalau menurut saya itu benar-benar terjadi Bu, bukan perumpamaan Bu. Itu kalau menurut Jadi saya. gini Pak Panitia. Oke. Kalau Oh, bentar Bu, ya. Bu Nora dikit Bu Nora. Ya. Kalau perbuatan Yesus itu Anda Suaranya tiru kecil. saat ini. Tatsuki suaranya kecil. Hah? Suara saya kecil? Oke. Ya, Nah, itu. Kalau suaranya sekarang jadi gimana? minoritas. Nah, ini mayoritas Pak. Iya. Kalau Jangan perbuatan jadi minoritas Yesus itu dong. Anda tiru saat ini Pak, Anda dibilang orang gila Pak. Maaf ya, contoh begini, tiba-tiba Anda karena Anda nggak bisa ngutuk, Anda bawa parang, datang ke bawah rambutan, Anda tebang. Kenapa kamu tebang? Nggak ada buahnya. Lah ini kan tidak musim buah. Iya ini, saya tebang aja ini nggak ada buahnya. Anda disangka gila Pak kalau gitu caranya Pak. Kan di situ Yesus itu kelapar, lalu mendekati pohon ara, siapa tahu ada yang bisa dimakan. Nah, setelah sampai di bawah pohon ara itu dia tidak menemukan buahnya. Bahkan di situ ditulis saat itu tidak sedang musim buah ara. Nah, ini buah tidak pohon tidak berbuah karena tidak musimnya, kok dikutuk. Sama seperti Anda tadi bawa parang ke bawah pohon rambutan, Anda tebang karena tidak berbuah, sedangkan itu tidak musim buah. Anda disangka gila, Pak. Oh, gila lo. Masa pohon nggak berbuah karena tidak sedang musim kamu tebang gitu. Ya. Silakan. Ya. Memang Pak. Bahkan mungkin Yesus pun saat itu disangka gila. Dituduh macam-macam lah. Yesus itu dituduh macam-macam sampai dia disalib, kan begitu Pak. Ya, di dalam Markus 3 ayat 21 bahkan kaum keluarganya sendiri mengatakan Yesus gila. Nah, kan begitu kan jelas kan, mungkin Yesus itu dianggap gila. Orang saya aja menganggap Yesus gila kok Pak. Kalau menurut saya Yesus itu gila. Terlalu berani dia Pak, enggak Oke lah Pak Didit begini ya. Oke lah, untuk peristiwa itu mungkin Pak Didit sendiri belum sampai pada apa ya, jawaban yang substansinya gitu. Tapi begini Pak, ada peristiwa penting Pak, peristiwa penting yang menyangkut dengan keimanan kekristenan, yaitu peristiwa penyaliban Pak. Ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Kingpin dan Bang Handi gitu. Nah, Andi. dua Saya bukan Bang Andi. Iya betul kan Pak. Nah, itu lalu keimanan Kristen lalu itu dibenci. ada informasi lainnya di luar dari kekristenan, yaitu Al-Quran. Ya, ada informasi lainnya. Al-Quran memberitahukan gitu, informasi lain yang berbeda, bahwa yang disalib itu bukan Yesus, melainkan yang diserupakan misalkan. Ya, itu memang seperti itu ya. Nah, tapi melihat adanya dua peristiwa kesaksian yang berbeda dari dua Injil, Matius dan Yohanes, contohnya jamnya saja ya, peristiwa jamnya saja. Iya kan? Artinya pihak ketiga ini, yaitu Al-Quran, bisa diklaim sebagai alternatif pilihan lain gitu, bahwa kesaksiannya bisa dijadikan satu alternatif gitu kan Pak. Nah, ini gimana menurut Bapak? Pertanyaannya adalah, apakah alternatifnya itu harus Al-Quran? Apakah tidak ada catatan-catatan sejarah yang lain? Seperti misalnya sejarawan. Ya ada, itu tapi eksternal Pak. Catatan eksternal di luar dari Alkitab ataupun Al-Quran itu ada. Contoh Basilides. Ya, makanya kita pelajari catatan-catatan yang lebih netral lah. Kalau misalnya Al-Quran kan kita bisa curigai tendensius kan begitu kan Bang. Coba kita pelajari
referensi-referensi lainnya lebih netral, referensi-referensi eksternal yang lainnya lebih netral. Apakah terjadi penyalipan apa enggak, begitu loh. Itu saran saya sih, Bang. Ada. Kan mungkin dibaca, diteliti, diperbanyak referensinya, tuh. Ada. Ada tuh Bang Kingpin punya datanya tuh. Ya, silakan, nggak apa-apa. Injil Basilides itu kan, itu juga menyatakan Yesus nggak disalib kok. Oh, Injil Basilides itu Injil doif ya, Pak? Ya bukan masalah doibnya di sini Pak, tapi kan dia itu kapan adanya. Ya jangan itu, Pak, jangan Pak, kalau doif jangan diangkat Pak, nanti sama Pak. Kalau saya ngangkat hadits doif itu pasti dimarahin orang Pak. Gitu Pak. Kan Anda Kalau yang minta dari eksternal nih Pak. Anda minta dari eksternal kan saya kasih tadi itu. Catatan tapi luar jangan yang doif Pak. Jangan yang tendensius. Loh, Anda minta dari eksternal, saya kasih eksternal. Oke, sekarang saya kasih yang dari dalam deh. Mengapa ini menurut saya itu sangat meragukan? Contoh di dalam Yohanes 18 ayat 4 dan seterusnya. Itu nanti Anda bandingkan dengan Lukas 22 ayat 47 sampai ayat 53. Nah, kalau di dalam Yohanes ini orang yang mau menangkap Yesus, bahkan Yudas tidak tahu kalau yang di depannya itu Yesus. Coba dicek itu. Maka Yesus yang tahu semuanya akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret katanya kepada mereka. Akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Nah, kalau memang dia tahu kalau yang mau ditangkap itu Yesus, tidak mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nggak perlu terjadi tanya jawab. Nah, ini orangnya Yesus. Karena menurut Lukas, wis mudun Pak De. Nggak apa-apa. Kita lanjut. Karena menurut Lukas 22 di sini kan Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang mau menangkap dia ini sudah kenal dia. Bahkan tiap hari ngumpul di tempat suci gitu kan. Kita baca ya. Maka Yesus kata Yesus kepadanya, "Hei Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan cuman." Ketika mereka juga bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, masihkah kami menyerang mereka?" Mana ya? Yang maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saatnya kamu dan inilah kuasa kegelapan." Nah, di dalam Lukas Yesus ini menerangkan orang-orang yang mau menangkap dia ini tiap hari ngumpul di bait Allah. Kenal. Tapi menurut Yohanes yang mau menangkap tidak kenal. Bahkan Yudas sendiri diam saja tidak kenal Yesus. Nah, ini kan terjadi kontradiksi namanya. Maka benar yang dikatakan Al-Quran, mereka itu hanya zon saja. Ya, hanya prasangka saja. Wa ma qataluhu yakina. Mereka tidak benar-benar yakin yang dibunuhnya itu adalah Nabi Isa. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subialahum wa innal ladzina talahfu fihi lafi sakim minhum malahu bihi min ilm ila tiba'adzon. Nah, itu hanya zon saja. Mereka itu hanya berprasangka saja. Nah, ternyata setelah saya baca di Bible, oh ternyata di sini terjadi kontradiksi ya. Yang menurut Yohanes mereka tidak mengenal Yesus, menurut Lukas mereka kenal Yesus. Mana yang benar? Nah, ini aja udah ketahuan di sini, Bos. Kita sambut Papa Nata. Silakan Papa Nata. Assalamualaikum atau selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan, saya udah berapa hari. Papa Nata Kristen kan?
Saya Kristen. Kristen, Muslim Nah, itu juga gimana bisa. itu Pak? Menurut Yohanes, orang-orang yang mau menangkap Oh, Yesus Muslim terkenal. tidak. Menurut Lukas, Oke, Maksudnya betul. apa? kenal. Tunggu dulu Ustadz Sugi. Muslim bisa, Kristen bisa. Maksudnya apa tuh? Ya, coba jelasin dulu kan. Ini Mana? nggak jelas nih. Saya kelahiran dari keluarga Kristen, tapi bergaul, berkecimpung pun dengan saudara-saudara Muslim. Itu beda, Bang. Kita Iya, imani itu apa? Gitu loh. Jangan kayak gitu. Oke. Jadi apa yang mau disampaikan Bapak Nata? Kita nggak usah jauh dulu karena mungkin ada yang mau disampaikan. Jadi nanti kita sanggahin gitu. Nanti dijawab Pak Sugi. Aja. Kalau dari beberapa malam ini saya ikutin sharingan yang ada di sini. Ini kalau mau saya tafsirkan udah terlalu berlebihan dalam loh. Kalau memang dari Mbak Nora terus siapa namanya Pak Sugi, kalau mau berbicara tentang ayat itu jangan hanya mengambil satu ayat, dua ayat lalu ditafsirkan dalam contoh kayak tadi Nafsir ini siapa? Saya membaca apa adanya loh. Kok menafsir sih? Anda nih Bang, kalau Abang bilang Abang membaca, usahakan itu membaca dari Yohanes 1 sampai terakhir. Nggak usah ngajarin saya soal Bible. Saya Sampai ini Lukas lebih terakhir. hafal Bible daripada pendeta manapun. Saya sudah seperti baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau Anda mau Gini, bukti, debat sama saya tanpa buka Bible, open cam yuk. Nggak usah ngajarin saya soal Gini, Bible. Belum ada Ya, kalau pendeta gitu yang mampu melawan saya hafalan Bible, pemahaman Biblenya. Bagaimana? Anda Luar open cam, debat dengan saya open cam tanpa buka Bible, tapi harus bisa menunjukkan ayat-ayat Bible. Sanggup? Luar biasa, luar biasa. Gini loh Bang, kalau memang Abang udah memang kuasai Alkitab, ya kan dari Kejadian sampai pada Wahyu, Abang nggak usah bertanya tentang tadi pohon ara Itu gitu. nggak bertanya, klarifikasi. Ketika saya, bentar Bang Andi, ketika Saya yang bertanya. membaca Bible, saya tidak iman buta. Saya tidak mau menutup akal sehat saya. Ketika kita membaca Bible dengan akal yang sehat, maka kita akan menemukan keanehan-keanehan di situ. Kecuali kalau akal kita pakai, kita buang. Sehingga melihat peristiwa seperti itu kita menutup mata. Itu orang yang tidak berakal sehat. Iya, tapi kalau di Alkitab itu sudah dijelaskan Bang, ya. Contoh kayak tadi Abang sebutkan di ayat Yohanes itu, iya kan, tentang pohon kurma. Itu ada kejelasannya di situ sebelum pohon kurma. Bisa ngomong pohon kurma. Enggak, gini, Papa Pohon Nata. pisang, pohon pisang yang ada. Biar dulu berdua Pak Desuki dulu, jangan diganggu, biar Pak Desuki dulu kelarin. Pohon ara ya, yang saya tanya tadi pohon ara. Iya. Ya. Kelarin dulu Pak De, ini harus diluruskan. Jadi itu kan yang tadi sudah dijelaskan, ya kan? Sudah dijelaskan tentang dari ahli surga. Kalau yang disampaikan Yesus itu tentang perumpamaan. Perumpamaan itu bukan berarti yang tadi ditanggapi oleh Sugi, Bapak Sugi, kalau memang kita ambil parang lalu ke bawah pohon tebang karena tidak berbuah. Bukan seperti itu. Itu perumpamaan seperti itu. Perumpamaan Yesus untuk manusia di zaman sekarang ini. Itu pesan yang disampaikan seperti itu loh. Enggak gini, Makanya pohon ara beneran enggak? Anda tahu nggak kenapa pohon ara itu dikutuk? Jangan dibuang, yang melatar belakangi peristiwa itu jangan dihilangkan. Anda tahu latar belakangnya kenapa pohon ara itu dikutuk? Tunggu dulu Bang. Halo Papa Nata. Anda belum bertanya ini. Jangan dipotong Bang Ferry, jangan dipotong. Bentar. Iya kan? Anda tahu peristiwa yang melatar belakangi sehingga pohon ara itu dikutuk? Saya untuk malam ini abang bertanya, saya nggak bisa jawab. Ya, bukan saya tidak tahu atau saya. Karena Anda tidak tahu dan karena saya tahu, makanya saya mengatakan seandainya apa yang dilakukan Yesus di sekarang ini kamu lakukan, maka kamu dianggap orang gila. Kenapa? Karena istilahnya emosi, marah sama pohon yang tidak berbuah, sedangkan waktu itu tidak musim buah. Ini orang gila yang bisa melakukan ini.
Tiba-tiba saya punya pohon rambutan tidak berbuah, lalu saya bawa parang ke bawahnya, saya tebang pohon itu. Ditanya orang, kenapa kamu tebang? Nggak berbuah. Weh, kamu nggak tahu kalau sekarang itu tidak sedang musim buah rambutan? Nggak, ya tahu. Lah kok kenapa kamu maksa pohon rambutan harus ada buahnya sedangkan tidak musim buah? Itu kan perbuatan orang gila namanya. Itulah yang dilakukan Yesus. Yesus merasa lapar. Ketika dia mau melihat pohon ara, dia mendekatinya, siapa tahu ada buah yang bisa dimakan. Padahal saat itu tidak sedang musim buah. Nah, ketika pohon ara itu tidak ada buahnya, dikutuklah oleh Yesus. Mulai saat ini jangan lagi ada orang yang memakan buahmu. Lah, apa salahnya pohon ara dikutuk sedangkan saat itu tidak musim buah? Kecuali kalau dalam keadaan musim buah lalu pohon ara itu nggak berbuah, ya silahkan ditebang. Orang ini tidak sedang musim buah kok dikutuk. Oke, kalau itu saya kembali ke abang lagi ke pribadi ya. Saya mau bertanya, pohon arak itu ada buah nggak? Ada buah nggak? Itu tidak berbuah karena tidak musimnya. Dia ada buah nggak? Tidak. Ada hasilnya dari pohon arak itu. Saya mau bertanya itu aja. Yesus mendekati pohon ara itu tidak ada buahnya. Pohon arak itu ada hasilnya. Saya bertanya kepada Anda punya pribadi. Anda paham? Saya punya pertanyaan dulu. Saya mau bertanya kepada Anda. Enggak begini. Anda jadi kami pertanyaan saya. Silakan. Pohon arak itu ada hasil nggak? Ada buahnya nggak? Ada hasilnya kalau pada waktu musimnya. Ada buahnya nggak? Pada musimnya nggak ada hasilnya, Bang. Aduh, ini Anda berbicara, Anda punya mindsetnya gimana? Loh, karena saya baca Bible begitu. Di Bible itu ketika Yesus mendekati pohon ara itu, pohon ara tidak ada buahnya karena tidak sedang musim buah. Gitu loh. Saya tidak mau lari dari konteks. Ingat, saya tidak mau lari dari konteks apa yang ditulis Bible. Saya pun tidak lari dari konteks yang kita bicara. Kalau saya boleh nggak lari? Kalau saya boleh nggak lari dari konteks? Sebentar aja. Kalau Tuhan, iya, kalau Yesus itu Tuhan, dia kelaparan, kenapa dia mengutuk pohon ara? Kenapa dia nggak merubah aja pohon ara itu tumbuh jadi pohon apa gitu? Sebentar, makanya. Ya, memang saya mau keluar konteks. Memang sengaja mau keluar konteks. Saya ingin membuat Anda semua paham di sini. Saya ingin Anda buah pohon arak itu apakah dia ada buah? Ada. Apakah ada fungsi? Ada pada saat musimnya. Kalau tidak musimnya nggak buah. Udah. Gini aja. Saya tanya. Halo, kita sebenarnya nggak perlu bahas yang terlalu panjang lebar. Itu memang tidak menemukan pokok masalah. Jadi pokok masalahnya sekarang Papa Nata percaya nggak kalau Yesus itu Tuhan? Dia itu Tuhan atau manusia? Itu nanti sebentar. Saya hanya ingin mau memperjelaskan di sini. Saya hanya ingin memperjelaskan. Ya, makanya saya tanya, menurut Anda itu Yesus itu Tuhan? Saya ini sudah tahu arahmu kemana. Anda nanti mengarahkan lebih baik pohon itu ditebang daripada tidak berbuah. Diumpamakan seperti orang Israel yang sudah tidak lagi mengikuti perintah Tuhan. Itu larinya ke sana. Ya, saya tahu betul itu perumpamaan, saya tahu. Tapi saya tidak akan lari dari situ. Karena saya mempermasalahkan kronologi yang menyebabkan terjadinya pengutukan pohon ara itu. Ya kan, Anda sudah paham kan? Paham banget. Nggak usah kamu ajari, saya paham. Anda sudah paham? Paham. Nah, oke, kalau gitu nggak usah dipertanyakan lagi. Loh, nggak saya pertanyakan gimana sih? Yang saya pertanyakan itu bukan masalah perumpamaannya, tapi peristiwa ini benar enggak? Ada pohon yang tidak berbuah pada musimnya, tapi dikutuk. Ini masalah. Ini perbuatan orang gila ini. Dia kalau musim juga, apakah dia punya fungsi? Ada. Bukan itu Pak masalahnya. Gimana sih Pak Nata nggak ini saya nggak mempermasalahkan perumpamaan. Saya yakin pohon ara itu ditebang kenapa? Itu diumpamakan orang-orang Israel yang sudah tidak lagi menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Saya paham ke sana. Tapi saya tidak mempermasalahkan itu.
Yang saya permasalahkan adalah perbuatan Yesus yang mengutuk pohon ara yang tidak berbuah karena tidak sedang musim buah. Apakah Yesus tidak tahu kalau itu tidak musim buah sebagai Tuhan? Ayo. Oke lah. Yang penting tadi yang saya sampaikan mungkin Bapak bisa lebih paham. Karena Bapak tadi sudah ngomong bahwa Bapak paham tujuan. Ya. Iya, Papa Nata, sebelum Anda turun satu aja pertanyaan saya. Tar dulu. Apa Nora? Aku dulu dong, belum ngomong begini. Aku dulu Ya, dong. silakan, Bang Andi. Begini Bapak Nata. Yang jelas intinya di situ, Bapak Nata, itu Yesus itu sama para murid-muridnya lagi lapar. Terus dia butuh makanan. Makanan yang dituju objeknya itu pohon ara supaya berbuah untuk dimakan. Tapi setelah sampai pada pohon ara itu tidak berbuah. Nah, disinilah masalahnya. Apa itu masalahnya? Pohon ara itu dikutuk. Nah, kalau orang bijak, mestinya pohon ara itu dipupuk supaya bertumbuh dengan dewasa bisa berbuah lagi. Itu masalahnya, Bang. Kenapa mesti dikutuk kalau tidak berbuah? Nah, itu loh masalahnya, Bang. Oke, itu bukan perumpamaan, tapi ini terjadi sebagaimana tertulis di Bible Anda. Oh, loh maksudnya. Paham ya? Ya sebenarnya mengenai itu perumpamaan itu hanya penafsiran saja Bang Andi. Karena kalau kita baca di ayat itu Yesus sama sekali tidak membahas masalah perumpamaan di situ. Perumpamaan, iya Tidak benar. ada. Baca aja di dalam Markus 11 ayat 12 sampai ayat 14 atau di dalam Matius 21 ya, itu di ayat-ayat 16 sampai ayat 18 lah dibaca di situ. Nggak ada di situ bicara perumpamaan, itu hanya karangan mereka saja. Itu pohon ara itu nanti diumpamakan begini-begini, nah, seperti itu. Padahal kalau kita lihat teksnya, ceritanya di sini nggak ada ngomong perumpamaan di sini, nggak ada. Masalahnya begini, Ustadz. Padahal Sugi. bisa, Setiap Yesus Bang bisa Didi. menghidupkan orang mati ya. Kenapa nggak bisa menghidupkan pohon ara Ya, juga bertumbuh itu jadi makanya dibilang buah gitu. setiap kita berdebat kita menemukan sisi yang sedikit saja salah pada Yesus itu mereka mengatakan oh itu perumpamaan jadi kitab mana yang mengatakan tidak perumpamaan gitu. Itu mau saya tanya, rupanya mungkin dia turun itu. Kalau saya nggak setuju sama Mbak Nora, Yesus itu nggak pernah salah. Yang salah adalah penulisnya. Kita harus mengomatin anaknya Bunda Maria. Bunda Maria ini utusan Tuhan.